Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Pertama, sifat komutatif. Kedua, sifat asosiatif. Dan ketiga, sifat distributif. Kita akan mempelajari sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Jadi kalau di pembagian dan pengurangan tidak ada sifat komutatif ya anak-anak. Yang pertama akan kita bahas mengenai sifat komutatif pada penjumlahan. Silakan perhatikan gambar di layar. Sini 8 ditambah 2 di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan 2 ditambah 8. Jadi walaupun posisinya ditukar, hasil dari 8 ditambah 2 dan 2 ditambah 8 adalah 10. Nah, sehingga dapat kita tulis 8 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 8. Jadi sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Agar kalian lebih memahami tentang sifat komutatif pada penjumlahan, silakan perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 15 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 5. Jadi, walaupun ditukar posisinya, hasilnya sama, yaitu 25. Contoh kedua, di sini dicontohkan bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif. 6 ditambah negatif 7. Apabila posisinya ditukar, negatif 7 ditambah 6, hasilnya sama, yaitu negatif 1. Satu lagi, nomor 3, 45 ditambah negatif 34. Kita tukar posisinya, negatif 34 ditambah 45 sama dengan 11. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang sifat komutatif pada perkalian. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. 2 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Sebelah kiri mewakili untuk 5 dikali 2 dan sebelah kanan mewakili untuk 2 dikali 5. Maka 5 dikali 2 dan 2 dikali 5 hasilnya sama, yaitu 10. Jadi dapat dituliskan 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Sifat komutatif pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut. A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh yang pertama, 6 dikali negatif 7. Kita tukar posisinya, negatif 7 dikali 6 hasilnya sama, yaitu negatif 42. Nomor 2, 10 dikali 12 sama dengan 12 dikali 10. Hasilnya 120. Nomor 3,
negatif 20 dikali 8 sama hasilnya dengan 8 dikali negatif 20, yaitu negatif 160. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan lagi materi kita tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Kita akan bahas yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Kita perhatikan dahulu gambar yang di sebelah kiri. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian 9 ditambah lagi dengan 2. Kita lihat ke bawah, hasilnya adalah 11. Kemudian kita beralih ke gambar di sebelah kanan. Untuk sebelah kanan, kita terlebih dahulu menjumlahkan 4 dengan 2. Diperolehlah hasilnya 6. Kemudian barulah kita akan menambahkan 6 dengan 5. Diperoleh hasilnya 11. Dari gambar di sebelah kiri dan kanan, hasilnya sama dan dapat dituliskan sebagai berikut. 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11, dan 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11. Dari gambar sebelumnya dapat dituliskan 5 ditambah 4 dalam kurung ditambah 2 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. Jadi, sifat asosiatif pada penjumlahan dapat dituliskan sebagai berikut. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Untuk lebih memahami sifat asosiatif pada penjumlahan, mari kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, 10 ditambah dalam kurung 8 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 10. Kita peroleh hasil 8 ditambah 5 adalah 13. Ditambah 10 dapatlah 23. Selanjutnya nomor 2 sama saja. 9 ditambah negatif 4 ditambah 10 sama dengan 9 ditambah negatif 4 ditambah 10. Dapatlah hasilnya 15. Kemudian nomor 3, 15 ditambah dalam kurung negatif 34 ditambah 11 sama dengan di dalam kurung 15 ditambah negatif 34 ditambah 11 sama dengan negatif 8. Jadi, ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sifat asosiatif, bilangan yang dalam kurung adalah bilangan yang harus didahulukan mengerjakannya. Semoga anak ustazah sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan lagi sifat asosiatif pada perkalian. Silakan perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Sebelah kiri menunjukkan perkalian 3 dikali 4. Di sana ada kubus satuan yang disusun menunjukkan perkalian 3 dikali 4. Ada 2 tumpukan ya. Kemudian disatukan 2 tumpukannya, kita bergerak ke tengah sehingga menunjukkan panjangnya 3, lebarnya 4, dan tingginya menjadi 2. Kemudian diuraikan kembali menjadi 2 dikali 3
sebanyak 4 buah. Sehingga dapat dituliskan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 sama dengan 24, dan 2 dikali 3 dikali 4 juga 24. Hasilnya sama. Sehingga dapat dituliskan 2 dikali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 dikali 4. Sifat asosiatif pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan di dalam kurung A kali B dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, 6 dikali dalam kurung 4 dikali 5. Artinya kita harus menyelesaikan 4 dikali 5 dahulu sebelum dikalikan dengan 6. Kemudian kalau kita tulis dalam kurung 6 dikali 4 dahulu yang kita kerjakan, dikali 5, maka hasilnya akan sama, yaitu 60. Begitu juga nomor 2, negatif 5 dikali 4 dikali 7 sama dengan negatif 5 dikali 4 dikali 7. Hasilnya negatif 140. Nomor 3, 25 dikali dalam kurung negatif 3 dikali 12 sama dengan 25 dikali negatif 3 kemudian dikalikan 12. Dapatlah hasilnya negatif 900. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali ke sifat yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku ada 2, distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita akan bahas yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada kubus satuan yang disusun menunjukkan perkalian 2 dikali 4 ditambah 5 di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan menunjukkan kubus satuan 2 dikali 3. Kanannya lagi menunjukkan kubus satuan menunjukkan perkalian 2 dikali 5. Sehingga didapatlah hasilnya sama-sama 18. Dapat kita tuliskan 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan 2 dikalikan 4 ditambah 2 dikali 5. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. 6 dikali dalam kurung 5 ditambah 7 sama artinya dengan 6 dikali 5 ditambah 6 dikali 7. Diperoleh hasilnya 30 ditambah 42 sama dengan 72. Contoh kedua, 25 dikali dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 5. Sama artinya dengan kita mengalihkan 25 dikali negatif 4 ditambah 25 dikali negatif 5. Diperoleh hasilnya 25 dikali negatif 4 yaitu negatif 100 ditambah 25 dikali negatif 5 hasilnya negatif 125. Negatif ditambah negatif, pembelajaran sudah kita lakukan sebelumnya, hasilnya negatif yaitu 225. Terakhir contoh yang ketiga, 8 dikali negatif 4 ditambah 8 dikali 16. Karena sama-sama dikali 8, boleh kita tulis 8-nya satu kali saja menjadi
8 dikali dalam kurung negatif 4 ditambah 16. Sehingga diperoleh hasilnya 8 dikali 12 hasilnya 96. Lanjut materi terakhir kita, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar di sebelah kiri menunjukkan 3 dikali 4 dikurang 1. Sehingga di sebelah kanan menjadi 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Hasilnya sama-sama 9. Sehingga dapat kita tuliskan 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dapat dituliskan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang A dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh pertama, 10 dikali dalam kurung negatif 3 dikurang 4, dapat pula kita tuliskan 10 dikali negatif 3 dikurang 10 dikali 4. Dapatlah hasil dari 10 dikali negatif 3 menjadi negatif 30. Dan 10 dikali 4 menjadi 40. Kita hitung negatif 30 dikurang 40 menjadi negatif 70. Contoh terakhir nomor 2. Jangan perhatikan kembali. Dalam kurung 15 dikali negatif 5 dikurang 15 dikali 4. Dapat kita tuliskan 15 dikali negatif 5 dikurang 4. Kita hitung yang dalam kurung. Negatif 5 dikurang 4 adalah negatif 9. Jadi 15 kita kalikan dengan negatif 9. Dapatlah hasilnya negatif 135. Saya ingatkan, pembelajaran sebelumnya, apabila bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, jika salah satunya negatif, maka hasilnya negatif. Baik anak-anak Ustazah harap kalian sudah paham materi hari ini mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di portofolio. Saya rasa cukup sampai di sini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.